Ketika hari ini kita bisa duduk sama-sama anggota FS sebagai anggota dunia atau hotel di sini duduk sama-sama, ya tentu kita mau syukur kepada Allah. Apa yang disampaikan Pak Adi di sini kepada kawan-kawan yang tidak bisa hadir, kalau tidak bisa jujur, kalau tidak bisa menjamin kawan-kawan jujur mengatakannya, nggak usah cerita, mendingan diam. Hak, kewajiban dan kebutuhan bukan hak kalian ketika berbicara sebagai pekerja, tetapi sebagai serikat, ya, sebagai serikat. Dan kita bicara sebagai anggota serikat karena ini rapat anggota. Kalau ini rapat umum, saya kan berbicara dari sisi ketenaga kerjaannya. Tapi karena ini rapat anggota, saya mau berbicara dari keanggotaannya, berbicara antara hak, kewajiban dan kebutuhan. Ada yang mau jawab nggak? Ada yang mau bilang nggak? Kenapa dia masuk anggota serikat di sini? Pertama, visi-visi yang disampaikan dan yang sebelumnya itu menurut saya waktu itu itulah yang saya butuhkan, dan nyatanya memang itulah yang saya dapatkan. Merubah kondisi hotel di Mulyata yang tadinya kita teman-teman tahu semua kayak gimana, akhirnya dengan terbentuknya serikat, kesejahteraan yang kami dapat dambakan mulai kami dapat. Pembenahan dari hal yang terkecil, yang menurut saya hal kecil itu bisa berdampak besar. Itulah yang saya rasakan. Kita berserikat itu harus dari hati, teman-teman. Kita nggak bisa berserikat karena kita punya kepentingan, tapi kita harus punya tujuan, teman-teman. Tujuan kita itu ada apa sih tujuan kita? Tujuan kita bersama adalah pengen memajukan ini hotel, yang memajukan ini perusahaan. Kalau kita punya kepentingan, kalau kita sudah dapatkan kepentingan itu, maka selesai lah. Itu menurut saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Terima kasih untuk keberanian. Keberanian untuk ngomong gitu. Menjadi anggota serikat memang kebutuhan. Kalau bicara hak itu sudah diatur. Tapi bicara kebutuhan, apakah semua buruh, apakah semua karyawan Mulyata menyadari bahwa menjadi bagian dari serikat adalah kebutuhan? Atau karena paksaan, atau karena kepentingan, atau karena sesuatu kan itu tadi? Betul, selesailah kalau nggak bicara kepentingan, karena kepentingan itu nggak pernah ada tolak ukurnya sejauh mana kita punya kepentingan. Tapi kalau kita sudah bicara tadi kebutuhan, mudah-mudahan Bang Muslim ini mewakili semua karyawan Mulyata yang saat ini menjadi anggota, bahwa menjadi bagian dari serikat adalah kebutuhan, karena memang kita butuh, ya. Ini kan wadah, ini kan kendaraan. Bahkan ini bisa menjadi payung. Itu namanya serikat. Ya karena kembali kebutuhan tadi, tidak semua orang ternyata menyadari bahwa berserikat itu menjadi kebutuhan. Ini persoalan. Sehingga kadang-kadang gitu, antar anggota aja, ya kadang-kadang nggak sepemikiran. Atau mungkin jangan sampai di BW ini ada kecurigaan. Dia mah anggota juga menjadi mata-mata doang. Jangan sampai terjadi itu. Sebenarnya di awal selalu bicara seperti ini. Ketika di sebuah perusahaan, manajemen dan buruh dalam hal ini diakomodir oleh serikat, hal yang pertama adalah ada pengakuan yang tulus. Akui dulu dengan jujur bahwa ini adalah tempat kita mencari nafkah yang halal. Ingat, halal. Upahmu adalah halal. Upah lemburmu adalah halal. Tapi donat yang kamu ambil untuk kamu makan itu tidak halal. Apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan, kan itu kan? Yang dibolehkan itu halal. Yang tidak dibolehkan ya tidak halal, kan itu. Boleh nggak kita kerja tidur? Nggak boleh. Karena pengusaha tidak boleh juga, kalau pengusaha menganggap buruh adalah aset, maka kesejahteraannya pasti dipikirin. Persoalannya adalah banyak pengusaha yang melihat bahwa buruh itu hanya alat. Banyak owner yang menjadikan buruh hanya untuk alat mencari keuntungan, kan itu masalahnya.
Ketika perusahaan tidak menjadikan kita aset, disitulah dibutuhkan serikat buruh sebetulnya untuk menuntut, untuk mendiskusikan, mendialogkan dengan pengusaha bahwa ada hak-hak buruh yang tidak terpenuhi. Kebutuhan tadi menjadi penting. Ya. Jadi maksud saya gini, tugas kawan-kawan adalah menyadarkan kawan-kawan di luar sana yang merasa bahwa membayar iuran sudah selesai menjadi anggota serikat buruh, serikat pekerja, itu salah besar. Tidak ada ukurannya iuran kawan-kawan ya dengan apa yang dilakukan oleh serikat buruh serikat pekerja. Itu hanya bicara hak dan kewajiban, hanya bicara hak dan kewajiban. Jangan pernah bangga bilang kepada kawan-kawan yang tidak aktif, jangan bangga bayar iuran bro, tapi nggak aktif dalam organisasi, karena lu nggak menyadari bahwa organisasi adalah kebutuhan bro, hanya paksaan. Apa sih hak kita menjadi bagian dari serikat? Perlindungan. Dapat perlindungan, benar. Apalagi? Bersuara. Bisa bersuara, menyuarakan. Tapi jangan pernah kita ukur hak itu dengan kewajiban. Bahwa ketika kita bayar iuran maka hak kita harus segini, lalu ada timbangannya, nggak boleh. Itu nggak boleh diukur. Kewajiban dan hak di sini harus dipisah. Ya. Hak kita menjadi anggota serikat. Yang paling pertama, kalau saya lebih suka berbicara ya, saya ingin tahu kondisi perusahaan melalui pengurus serikatnya. Saya mendapatkan informasi tentang kondisi perusahaan melalui serikatnya misalnya. Kalau misalnya gaji 100% itu mah normatif, itu kan diatur undang-undang kan gitu kan. Itu bukan hak Anda sebagai anggota serikat. Bukan, hak Anda sebagai buruh itu. Ya, beda. Hak kita sebagai buruh adalah gajinya 5 juta satu bulan. Itu bukan, oh kalau saya jadi anggota serikat harus dapat segitu. Ya tidak menjadi anggota serikat juga sama kan? Karena itu hak kita sebagai pekerja. Tapi saya lebih suka berbicara hak Anda sebagai anggota mendapatkan informasi daripada pengurus. Ya, kalau ada persoalan dibela, kan gitu kan? Kalau ada permasalahan di backup dengan tetap mengedepankan benar dan salahnya, kan gitu. Tidak boleh menjadikan pengurus menjadi semacam tameng, itu nggak boleh. Hak kita banyak sebagai anggota serikat itu mendapatkan pendidikan, kan kita jarang juga berpikir ke sana. Ya. Rapat anggota seperti ini adalah hak kalian sebagai anggota menuntut kepada pengurus. Mau berapa bulan sekali kita bikin pengurus rapat anggota, karena apa? Kami punya hak untuk mendengarkan informasi, mengetahui informasi isu internal maupun eksternal tentang perburuan. Makanya lebih baik dalam berpikir hak saya sebagai serikat adalah harus mendapatkan informasi dari pengurus, harus mendapatkan pendidikan, harus mendapatkan pelatihan, harus mendapatkan segala macam itu hak bicara berserikat itu. Ya, kita jangan lagi bicara masalah gaji yang kurang, pesangon, itu bukan hak berserikat, itu hak sebagai buruh itu. Karena semua diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan kalau itu. Ya, kalau bicara kewajiban ya jelas kita punya kewajiban sebagai anggota serikat, yaitu hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Masih banyak kawan-kawan kita di luar sana. Percaya nggak saya, masih ada beberapa orang di luar sana yang canggung masuk ruangan kayak gini aja. Dia nggak merasa bahwa itu adalah bagian dia dari kewajiban dia ketika dia menjadi anggota serikat gitu loh. Ini tugas kita sama-sama. Saya lebih suka kalau seorang anggota serikat itu berbicara kewajiban saya adalah hadir dalam pertemuan-pertemuan, mendengarkan apa yang menjadi arahan pengurus, itulah kewajiban kita. Menjaga nama baik organisasi, mengkritisi pengurus, itu kewajiban. Menjalankan perintah organisasi itu kewajiban. Kedewasaan berorganisasi penting teman-teman, dengan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di tempat kerja kita secara objektif. Anggota serikat Bumiata Hotel yang sudah dewasa bisa melihat persoalan itu dengan objektif. Tidak melihat hanya dari satu sisi, tidak melihat hanya dari satu kepentingan. Lihatlah diri kawan-kawan dari sisi bahwa kawan-kawan adalah pekerja yang seperti tadi saya katakan bertanggung jawab bagaimana mengolah sawah ini supaya menghasilkan panen yang baik kan gitu kan. Jangan berharap atau jangan mengaku bahwa ini adalah tempat kerjamu kalau kamu cuma melihat sampah aja nggak berani pungut. Kepedulianmu nggak ada berarti untuk sih. Berarti ini kamu tidak menganggap ini adalah sawah ladangmu mencari nafkah yang halal. Kalau sampah misalnya lewat di kita nih nggak kita pungut, sebangga jadi kota kaya Pak.
Jadi saya mengatakan kalau kawan-kawan tidak bisa menjaga ini sebagai sawah ladang karyawan mencari apa yang halal, jangan jadi anggota kami Pak. Ya, itu teman-teman apa yang saya sampaikan. Saya tidak tahu apakah apa yang saya sampaikan bisa kawan-kawan terima atau tidak, itu saya juga tidak bisa jamin, tetapi tentunya saya punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang dalam pikiran saya, apa yang pernah saya alami. Ya, kalau Soleh tadi bilang sudah begini-begini, ya betul, secara organisasi mungkin saya lebih dulu dengan teman-teman di sini, saya lebih tua dari kawan-kawan ya, dalam organisasi maupun dalam pekerjaan, dalam usia. Jadi itu apa yang saya alami. Jadi saya tidak pernah memberikan contoh yang hanya cerita. Saya selalu menghindari itu. Kalaupun terlihat cerita, tetapi saya katakan apa yang saya sampaikan adalah betul-betul pernah saya alami, betul-betul pernah saya lakukan. Insya Allah kita bisa solving problem, mencari solusi terbaik. Nah, mudah-mudahan mungkin kedepannya Pak Ketua khususnya mungkin bisa supaya anggota ini punya program-program atau pelatihan-pelatihan apa yang belum kita ketahui, kaitannya apalagi dengan undang-undang atau ketenagakerjaan, karena itu memang salah satu fungsi berorganisasi mungkin Pak, apalagi untuk di buruh, karena kita bukan hanya istilahnya numpang aja, tapi kita harus ambil sisi manfaatnya juga. Jadi sedikit banyaknya kita harus mengetahui undang-undang juga. Memang sudah saya programkan terkait pelatihan-pelatihan itu, makanya untuk awal ini bertahap. Jadi sengaja saya undang Bang Alson kemari untuk tahap awal, yaitu penguatan organisasi dulu Bang. Yang diberikan materi sangat baik oleh Bang Alson antara hak dan kewajiban, yang bagaimana kita punya hak dan kewajiban kita, apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan ini kita masing-masing. Terima kasih banyak. Yang menjadi sayangnya semua anggota nggak hadir. Seandainya mereka hadir, mereka akan tahu bahwa apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Satu hal yang saya garis bawahi dari akhir kalimat yang disampaikan oleh Bang Alson, manajemen perlu menyampaikan hal yang sebenar-benarnya terhadap karyawan. Statement perihal penggajian pengupahan bulan Juli itu sudah tidak ada termin. Yang sebelumnya lagi perusahaan diinformasikan tidak ada dana, tapi di satu waktu datanglah satu sistem yang menurut saya atau menurut kabar yang beredar rumornya harganya fantastis. Ya mohon maaf, kita semua mungkin seperti itu, termasuk manajemen. Saya bilang termasuk manajemen karena kalimat saya kita semua itu menurut saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya karena saya harus sampaikan ini karena saya punya tujuan. Rasa cinta terhadap perusahaan ini kita harus tunjukkan gitu. Bagaimana pentingnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada dua yang saya lihat, saya tanggapi. Masih ada persepsi dari karyawan kalau manajemen nggak jujur, nggak transparan. Sebenarnya banyak sekali dalam perusahaan ini saya alami, manajemen itu nggak punya nyali. Ini persoalan yang sering terjadi di manajemen. Tidak punya nggak peka dengan persoalan di bawah, bahwa karyawan saat ini sedang tidak baik loh. Buruh dengan semua sedang tidak baik. Jadi untuk mengambil sebuah sikap harus ada antisipasi. Ini dibutuhkan dari manajemen padi. Ketransparansi dengan buruh. Karena begini, kalian juga nggak punya hak dong menolak kalau ada kebijakan membuat apa. Dari mana kalian untuk itu menolak itu? Jangan beli ini. Dasarnya apa? Jalanin aja. Tapi menjaga kondusivitas, disinilah sebetulnya dibutuhkan keberanian manajemen duduk sama-sama untuk hal-hal krusial tadi, sehingga mengganggu nih pemikiran teman-teman. Ngapain sih lu beli gituan, seberapa urgent sih, seberapa ini sih, hanya karena kita nggak tahu persis misalnya. Disinilah sebetulnya dibutuhkan
kejujuran, transparansi manajemen kalau mereka menganggap ini adalah satu kesatuan, kita tidak langsung. Saya sepakat Bang dengan itu, ya. Tapi kita coba bicarakan dengan kawan-kawan, ya. Akhirnya kawan-kawan serikat juga nanti bisa menanyakan dengan baik untuk apa sih beli ini, ya. Tetapi juga kita harus gentle juga. Kalau memang itu betul-betul berfungsi, ya jangan juga selalu dikutak-kutik misalnya. Kalau itu betul-betul dibutuhkan, kan kebutuhan tadi sama kebutuhan kan itu. Yang kedua, teman-teman yang ada di sini ada berapa? Saya harus itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 31 orang. Lebih dari cukup menjadi role model apa yang tadi Abang katakan. Awareness, kepeduliannya untuk bagaimana hotel ini bersih, baik, lebih dari cukup. Maka mulailah dari hari ini. Mulailah berbuat mulai dari hari ini. Jangan ambil yang tidak hakmu. Lakukan hal-hal sederhana dengan 31 orang hari ini tanggal 30 Juli. Mulai itu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, jangan tunggu orangnya banyak. Yang paling sulit adalah bagi saya sebagai karyawan menghormati atasan saya atau orang yang lebih tinggi di saya. Itu paling sulit di hotel, apalagi kita udah jadi pengurus serikat. Gengsinya luar biasa. Ya, jadi ya kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ya sekali lagi saya bilang, Bang, kita mulai dari hari ini dari 31 orang, ya, menular kepada yang lain. Ya kita harus berani memulai, Bang. Ya, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini di rapat anggota, kita tutup dengan doa. Kami persilakan Bang Ajis untuk memimpin acara, Bang Ajis. Mari kita sama-sama berdoa dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat manfaat dan keberkahan dan selalu kita diberi kemudahan dalam segala urusan. Ibaratnya Al-Quran, Al-Fatihah. Dan mudah-mudahan hotel yang kita banggakan, yang kita cintai, mudah-mudahan semakin jaya, semakin maju, dan pekerjanya semakin sejahtera. Kita sebagai anggota RSP Kami Paros semakin solid, semakin memberi manfaat yang lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kami Paros cerdas, berani, bermartabat. Kami Paros Cerdas, berani, bermartabat.